pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi pelajaran pada kalian tentang implementasi kurikulum merdeka. Ya, jadi di dalam kurikulum merdeka itu ada materi yang dinamakan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, tapi sebelum memulai pelajaran, Bapak mau kita semangat terlebih dahulu. Karena sebelum belajar kita harus tetap semangat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, Bapak persilakan duduk kembali. Iya, di dalam profil pelajar Pancasila, perhatian semua kalian, terdapat bait-bait yang harus kita pahami isinya. Ya, yang pertama, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, Bapak mau tanya sama anak-anak Bapak, siapa yang tahu contoh tindakan kita sebagai pelajar yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa? Oke, Wanda. Menjauhi segala larangannya dan menjalankan perintahnya. Ya. Menjauhi segala larangannya, contohnya Ya. mencuri, berbohong, Iya. dan menjalankan perintahnya beribadah, berdoa sebelum melakukan kegiatan. Iya, tepuk tangan untuk Wanda. Bagus. Iya, itu tadi. Contoh dari pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contohnya apa? Menjalankan segala perintahnya adalah beribadah, ya kan? Berdoa sebelum melaksanakan kegiatan, sebelum belajar, sebelum makan, kita harus berdoa. Kemudian menjauhi segala larangannya. Contohnya tadi disebutkan Wanda apa? Mencuri. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Yang menjauhi tadi mencuri, berbohong, kemudian tidak patuh terhadap perintah guru. Oke, selanjutnya itu ada dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Siapa yang tahu contoh dari tindakan kita sebagai pelajar tentang berkebinekaan global? Saya, Pak. Oke, Silpa, jawabannya. Contoh dari berkebinekaan global, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Misalnya, ada yang beragama Islam dan ada yang beragama Buddha. Iya. Kita harus berteman walaupun berbeda-beda agama. Iya, bagus. Itu jawabannya sudah tepat. Kenapa? Karena di negara Republik Indonesia ini ada istilah yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Walaupun berbeda-beda, tetap satu. Iya benar, berkebinekaan global. Bineka artinya walaupun kita di kelas ini ada yang suku Jawa, ada yang suku Batak, tapi kita tidak pernah membeda-bedakan. Sana kau kan orang Jawa, aku kan orang Batak. Kita tidak boleh seperti itu. Jadi kita sebagai negara Republik Indonesia, kita sebagai masyarakatnya, kita sebagai pelajar harus memberikan contoh yang berkebinekaan global. Kemudian gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada yang tahu contohnya? Saya, Pak. Iya, Putri, silakan. Gotong royong dan mandiri, contohnya kerja bakti di lingkungan sekolah secara mandiri tanpa diperintahkan oleh guru. Iya, tepuk tangan untuk Putri. Iya, silakan untuk Putri. Benar yang diungkapkan si Putri. Gotong royong mandiri itu maksudnya apa? Gotong royong, bekerja sama. Mandiri artinya kita sendiri. Kita tahu bahwasanya di kelas kita ini ada sampah. Ayo, tanpa harus disuruh sama Bapak, ayo kita bersihkan. Ya kan? Kemudian setiap hari Jumat, apa kegiatan yang kita laksanakan setiap hari Jumat? Bergotong royong. Iya, bagus, bergotong royong. Jadi tanpa harus ada Bapak, ketika memang sudah waktunya gotong royong, kita harus mengerjakan itu semua tanpa harus diperintah. Kemudian yang terakhir, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kreatif, kita sebagai pelajar harus mampu untuk membuat karya-karya. Apa itu Pak karya-karya? Kita punya kemampuan
ya kan? Kita di rumah contohnya punya botol bekas, punya stik es krim, ya kan? Kemudian botol bekas itu bisa kita buat apa dari botol bekas kira-kira? Tempat pensil bagus, terus celengan bagus, pendi, ada lagi? Dari tempat pensil? Pot bunga, ya bagus. Kemudian stik es krim, ya kan? Bisa kita buat bentuk rumah-rumah adat, ya kan? Bisa kita buat pot bunga, apalagi? Bisa kita buat tempat pensil. Nah, itulah yang dinamakan kreatif. Kita mampu untuk menciptakan sesuatu hal baru yang bermanfaat. Botol bekas kita ciptakan sebagai pot bunga. Bermanfaat tidak? Bermanfaat. Stik es krim kita pakai lem, kita rekat-rekatkan jadikan satu. Bisa dijadikan tempat pensil. Bermanfaat tidak? Bermanfaat. Nah, itu tadilah yang dikatakan contoh dari tindakan kita sebagai pelajar yang kreatif. Kemudian satu lagi, apa itu? Bernalar kritis. Pak, bernalar kritis itu maksudnya apa sih? Oke, dengarkan. Bernalar kritis itu maksudnya seperti ini. Ketika kita mendengarkan penjelasan dari guru, ketika kita mendengarkan penjelasan dari orang tua di rumah, kita harus mendengarkannya dengan baik. Supaya apa? Kita paham apa yang disampaikan oleh guru di kelas, orang tua di rumah, ya kan? Itu yang dikatakan dengan bernalar kritis. Kalau ada sesuatu hal yang kita tidak tahu tentang apa yang dijelaskan oleh guru, tentang apa yang dijelaskan oleh orang tua di rumah, kita diperbolehkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di UPTD SD Negeri 017125 Binjai Serbangan, Kecamatan Erjoman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal liputan wawancara tentang pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka di Kabupaten Asahan. Izin Bapak Kepala Sekolah, coba ceritakan Pak sedikit tentang profil Kepala Sekolah dan profil sekolah ini. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Ahmad Sabar MPD sebagai Kepala UPTD SD Negeri 017125 Binjai Serbangan dengan NIP 1972022005021002. Pangkat dan jabatan saya adalah pembina golongan 4A. Kemudian pendidikan terakhir saya Magister Pendidikan Sekolah Dasar pada Universitas Terbuka PJJ Medan. Kemudian adapun profil dari sekolah saya ini adalah, nama sekolah saya ini SD Negeri 017125 Binjai Serbangan, memiliki 12 rombel dengan jumlah siswa sebanyak 313 orang. Adapun tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah ini sebanyak 15 orang, dengan 3 orang sebagai pegawai negeri sipil, 1 orang pegawai P3K, dan 8 orang tenaga honorer. Kemudian Bapak, perlu kami laporkan juga bahwa sekolah kami ini hanya memiliki 8 kelas yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar dan program belajarnya secara paralel. Percepatan dan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka di sekolah Bapak ini, apa yang sudah Bapak lakukan dalam hal itu Pak? Silakan. Terima kasih Bapak. Yang saya lakukan adalah yang pertama, kami terus giat melaksanakan sosialisasi secara mandiri dan dilakukan juga secara bersama-sama setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu kami para Dewan Guru belajar bersama, kemudian mengaktifkan akun belajarnya, dan kami secara bersama-sama mengerjakan segala tugas yang diperintahkan dari akun belajar tersebut Bapak. Hal kesiapan dan persiapan untuk memotivasi guru-guru pendidik kita ini dalam melakukan percepatan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka di sekolah Bapak ini. Apa Pak? Silakan. Baik Bapak, yang pertama kami membuat sebuah tim percepatan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka ini
dengan saya sebagai ketua dibantu oleh tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah ini, yaitu Ibu Lis Maisaroh SPD sebagai seorang guru PNS, kemudian dibantu dengan Ibu Elva Hanum Tanjung pegawai P3K, kemudian Bapak Sumardi sebagai PNS, dan ditambah satu orang guru senior mewakili kawan-kawannya, yang dimana kami merumuskan bagaimana supaya implementasi kurikulum Merdeka ini bisa berjalan dengan baik di sekolah yang kami emban ini. Ini sebagai Sekolah Literasi Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Dompet Duafa. Kemudian dari prestasi yang lain, pada pelaksanaan menyambut Tahun Baru Islam kemarin yang dilaksanakan oleh guru-guru agama Islam se-Kabupaten Asahan, sekolah kami ini berhasil memperoleh juara pertama pada lomba membaca Asmaul Husna secara bersama, secara beregu. Kemudian sekolah kami ini juga dalam bidang atletik pada hari olahraga kemarin juga berhasil memperoleh juara pertama pada cabang lomba lari dan juara ketiga lomba lompat tinggi putra. Kemudian sekolah kami ini juga kemarin pada saat perkemahan bersama yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan SMA Daerah Kecamatan Erjoman berhasil memperoleh juara pertama lomba baris berbaris, juara pertama lomba yel-yel pramuka, juara pertama lomba membuat kerajinan dari bahan bekas. Itu saja Bapak. Terima kasih banyak Pak, salam sehat dan tetap semangat Pak untuk melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Semangat. Iya, semangat. Saya Haji Ahmad Sabar MPD, Kepala UPTD SD Negeri 017125 Binjai Serbangan, Kecamatan Airjoman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, siap melaksanakan dan menerapkan implementasi kurikulum Merdeka menuju Asahan cerdas dan berkarakter. Kami, Dewan Guru UPTD SD Negeri 017125 Binjai Serbangan, Kecamatan Airjoman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, siap melaksanakan dan mensukseskan implementasi kurikulum Merdeka menuju Asahan cerdas dan berkarakter. Salam literasi.